Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Pada materi kali ini kita akan bahas proyek CRUD seperti pertemuan yang sebelumnya. Hanya saja kalau pertemuan sebelumnya proyek CRUD-nya itu kita bikin dengan PHP OOP ya, dengan konsep Object Oriented Programming, menggunakan PHP dan dengan arsitektur MVC ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membuat project yang sama seperti yang sebelumnya ya. Namun kita akan bikin menggunakan sebuah framework. Nah, framework yang akan kita bahas di sini adalah framework Code Igniter ya. Ini salah satu framework yang banyak digunakan ya, terutama di Indonesia. Nah, untuk menggunakan framework ini ya, kita bisa langsung mendownloadnya dari situs resminya ya. Situs resminya itu ini ya, codeigniter.com. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download di sini, atau nanti saya sertakan juga link downloadnya ya. Ya, sekarang untuk framework Codeigniter ini sudah versi yang terbarunya versi 4 ya, .0.3 ya. Ini versi terbaru dari framework Codeigniter. Jadi kita akan kita akan mencoba framework versi terbarunya, itu versi 4.0.3. Ya, nanti kita download dulu ya, seperti ini, download. Nah, nanti setelah berhasil di-download, tinggal kita ekstrak pada salah satu directory yang kita perlukan. Nah, di framework Codeigniter ini, atau disingkat dengan sebutan CI ya, atau CI, di versi 4 ini kita bisa menjalankannya langsung ya, tanpa memerlukan local server, karena di framework versi 4 ini, framework CI versi 4 ini dia sudah ada namanya local development server ya. Jadi kita bisa langsung menjalankan aplikasinya tanpa menggunakan local server seperti WAM atau SAM atau yang lainnya ya. Atau bisa juga kita jalankan menggunakan local server. Jadi ada dua alternatif ya. Bisa langsung kita jalankan menggunakan built-in local development server, atau kita menggunakan server lokal yang lain seperti SAM, WAM atau yang sejenisnya. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara kita menjalankan framework Codeigniter ini langsung ya, menggunakan built-in local development servernya. Jadi file hasil download tadi akan kita ekstrak dulu di salah satu directory ya. Directory-nya bebas ya, kalau kita pakai built-in local development server ini bebas directory-nya, boleh di C, boleh di D, atau boleh di E. Nah, pada contoh kasus ini saya akan ekstrak file framework CI tadi itu ke dalam local disk D ya. Oke ya, jadi hasil ekstrak tadi itu ya saya simpan di local disk D. Nama foldernya itu saya bikin di sini ci4_crud ya. Jadi ini hasil dari ekstraknya ini ya. Ini tadi file zipnya. Kemudian setelah kita ekstrak seperti ini, struktur file framework Codeigniter-nya. Ya, jadi lokasinya bisa di D atau bisa di mana saja ya, tergantung teman-teman ya, nanti mau ekstrak di mana. Yang pastinya kalau misalnya nanti teman-teman menjalankannya menggunakan local server seperti SAM atau WAM atau sejenisnya, tetap kita harus tempatkan di, misalnya SAM di SAM di dalam htdoc ya. Kalau untuk WAM disesuaikan dengan lokasi defaultnya di bagian mana gitu ya. Nah, karena kita menggunakan built-in local development server dari framework Codeigniter, jadi kita bebas tempatkan di mana saja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya, open with Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Ini sudah kita buka projectnya. Kemudian untuk kita menjalankannya ya, menggunakan built-in local development servernya, kita pilih di
terminal ya di sini. Ya, teman-teman klik di sini nanti, pilih di paling ujung ya. Pilih di konsol, terminal ya. Pilih di terminal. Ya. Ya. Pilih di terminal seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah php ya, spark serve ya. Ini ya. Kita ketikkan perintah ini di terminalnya. Seperti ini. Ya. Enter. Nah, kita lihat di sini ya. Ini local development servernya sudah jalan. Ya, alamat alamat aksesnya itu localhost /2 8080. Ini coba kita akses ya. Localhost /2 8080. Nah, kita coba akses di sini. Nah, ya, ambil ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, tampilan defaultnya. Ya, itu kalau kita gunakan local development server built-in dari framework CodeIgniternya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan local server seperti SAM, ya, saya contohkan juga bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan SAM, maka folder ini kita kopikan ke dalam htdoc ya. Nah, folder htdoc. Kemudian kita di sini saya masukkan di sini ya, folder pbm. Kemudian saya pastekan di sini. Jadi alamatnya nanti localhost pbm ci 4 crud ya. Sementara ini kita matikan dulu ya, yang local development servernya kita matikan dulu. Caranya kita ketik Ctrl C ya di terminal, Ctrl C ya, seperti ini. Ini udah local development server dari bawaan frameworknya sudah kita hentikan ya, sudah kita stop. Nah, sekarang kita akan akses menggunakan local server ya, menggunakan SAM. Berarti kita jalankan dulu aplikasi SAM-nya ya. SAM control-nya ya, SAM control. Kita start dulu ya, service Apache-nya dan juga MySQL untuk keperluan database ya. Oke, kemudian di sini kita akses localhost pbm ya, kemudian ini ya, ci4_crud. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita akses menggunakan local server ya, kita nggak ditampilkan langsung halaman defaultnya ya, kita harus pilih dulu folder publicnya ya. Kita klik di public, baru tampil tampilan utama dari framework CodeIgniternya. Memang settingannya seperti itu ya. Kalau kita jalankan menggunakan local server, kita harus pilih dulu folder publicnya, baru tampil halaman default dari framework CodeIgniter versi 4.0.3 ya. Ini kalau kita jalankan menggunakan local server yang saya contohkan di sini menggunakan aplikasi SAM. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa framework CodeIgniter ya versi 4.0.3 ini dia berjalan di PHP versi 7.2 minimal. Jadi kalau misalnya versi PHP-nya itu di bawah 7.2, maka nggak bisa dijalankan ya framework ini. Jadi kalau saya pakai SAM ini versi PHP-nya versi, coba ya kita cek ya. Nah, ini versi 7.2.1.2 ya. Nanti teman-teman kalau mau menjalankan menggunakan SAM, pastikan mendownload SAM minimal versi PHP-nya 7.2, itu paling minimal ya. Karena di di spesifikasi frameworknya seperti itu ya. Oke, itu untuk instalasi. Saya kira teman-teman semua bisa mengikutinya dengan mudah ya. Oke, nah
Itu untuk instalasinya tadi ya. Nah, sekarang biar lebih mudah ya, karena sebelumnya kita sudah terbiasa menggunakan SAM, maka untuk framework ini kita menggunakan aplikasi SAM ya, local servernya. Jadi kita nggak pakai built-in server dari frameworknya, supaya teman-teman lebih mudah ya, karena sudah terbiasa. Jadi kita buka dulu projectnya menggunakan Visual Code. Tadi alamatnya di htdoc pbm ci4 crud ya, seperti ini ya. Kemudian tadi output di browsernya, kita mengaksesnya menggunakan URL. Kita menggunakan URL ini ya, localhost pbm ci4 public. Oke. Nah, selanjutnya ya, karena framework ini juga menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Nah, kita bisa langsung ya membuat modul CRUD-nya dengan membuat 3 bagian tadi ya, bagian controller, model, dan bagian view ya. Nah, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bikin project CRUD sama seperti kasus sebelumnya. Di kasus sebelumnya kita bikin CRUD menggunakan konsep OOP PHP dengan arsitektur MVC ya. Kira-kira tampilan outputnya seperti ini ya. Yang punya minggu lalu ini sudah bisa tambah data, edit data ya, view detail, dan juga hapus. Nah, ini akan kita bikin ulang dengan menggunakan framework CodeIgniter 4 ya, versi 4. Nah, berarti apa yang perlu kita atur terlebih dahulu? Yang pertama, kita perlu mengatur koneksi dari framework CodeIgniter ke database MySQL. Nah, sebelumnya kita sudah punya database MySQL untuk project CRUD ini ya. Nama databasenya itu, coba kita cek dulu ya. Nah, nama databasenya itu MVC Book ya, seperti ini MVC Book. Nah, ini kita atur dulu koneksinya di framework CodeIgniter. Nah, kita mengaturnya di framework CodeIgniter itu. Untuk pengaturan database ada di folder app, kemudian config ya, kemudian database.php di sini ya. Silakan teman-teman buka nanti di sini. Nah, di sini kita atur username-nya root ya. Nama database-nya adalah MVC Book seperti ini. Save ya. Oke, disimpan. Nah, kemudian defaultnya di framework CodeIgniter versi 4 ini ya, ketika terjadi error dia nggak nampil defaultnya ya. Nah, sekarang kita enablekan dulu display errornya ya, supaya nanti ketika kita bikin lagi ngoding ya, ada kesalahan, kita bisa ngetrace ya errornya itu di mana. Jadi kita atur dulu display errornya supaya hidup ya. Nah, untuk pengaturan enable display errornya, kita atur di folder boot, kemudian production. Ini kan nilainya ini di baris ke-10 display error 0. Kita bikin dia jadi 1 ya. Ini selama masa development ya, kita bikin jadi 1 sehingga nanti ketika terjadi error kita bisa melihatnya di browser ya, errornya itu di bagian mana. Nah, nanti ketika aplikasinya sudah selesai ya, mau kita online kan, maka kita set lagi menjadi nilainya menjadi 0 ya. Seperti itu. Sudah. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal bikin bagian controller, model, dan view. Oke ya, kita siapkan dulu bagian controllernya. Silakan teman-teman buka di folder controller. Di situ ada dua buah file ya. Ada file home.php, ada file basecontroller.php. Nah, jadi ketika kita buka tadi framework CodeIgniter-nya, yang tampil kan ini ya. Nah, ini asalnya itu dari controller home.php ya. Dimana kita tahu, kita bisa cek di bagian config-nya ya. Kita bisa mengecek di bagian config, kemudian di file root.php. Nah, di sini kita bisa melihat default controller yang akan di load ya, yang akan dieksekusi ya oleh framework CodeIgniter ketika project yang kita akses melalui browser adalah controller home ya. Nah, kayak tadi tampil ini berasal dari controller home ya. Ini defaultnya, ini bisa kita ganti nanti misalnya kita bikin aplikasi ya, kita bikin controller baru, kita bisa ganti defaultnya ke controller yang kita buat ya.
Nah, sekarang ini kita tinggalkan dulu, kita siapkan sebuah controller baru ya. Ya, kita siapkan sebuah controller baru. Di folder controller kita kasih nama book ya, book.php seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian isinya tinggal kita kopikan dari ini ya, dari home.php ya. Nah, hanya saja di sini untuk nama kelas kita harus sesuaikan dengan nama filenya. Jadi kalau nama filenya tadi book, maka di sini nama kelasnya adalah book. Itu memang aturan dari frameworknya ya. Oke, kemudian di dalamnya di sini sudah ada sebuah metode dengan nama index ya. Nah, sekarang kita bisa mencoba menampilkan sesuatu di sini. Misalnya saya ketik echo hello ya, seperti ini. Nah, sekarang coba kita akses ya. Coba kita akses dari sini. Ya, jadi cara mengaksesnya itu slash nama controllernya. Tadi kan nama controllernya book ya, seperti ini. Nah, tampil di browser hello ya. Nah, jadi seperti itu cara kita mengakses controller menggunakan framework CodeIgniter ya. Jadi slash nama controllernya apa ya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal membuat ya fungsi untuk memanggil bagian view ya. Memanggil bagian view untuk menampilkan halaman ya ke browser ya, menampilkan halaman nanti ada desain tabel seperti ini ya. Kita akan tampilkan seperti ini di bagian view-nya, sehingga di sini kita panggil dulu bagian view-nya ya. Nah, sebelum kita panggil bagian view ya, kita coba bikin dulu ini ya tampilan untuk menampilkan data dari bagian model ya. Oke, jadi kita bikin dulu bagian modelnya ya. Cara membuat bagian model, kita masuk ke folder model di sini. Kemudian kita buatkan sebuah file baru. Saya kasih nama di sini books_model ya, .php. Seperti ini. Nah, kemudian untuk penggunaan bagian model, kita teman-teman nanti bisa lihat dari sini ya. Di di user guide-nya CodeIgniter di sini bisa dicari nanti penggunaan kelas modelnya. Jadi kita bisa menggunakan kelas-kelas model untuk memanipulasi database yang sudah disediakan oleh framework CodeIgniter ya. Nah, ini saya pastikan aja contohnya di sini ya. Ini pertama sekali kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu namespace dari kelas modelnya ya. Seperti ini, namespace app model. Ini setiap kita bikin file model, kita harus memanggil ini ya, namespace app model ya, kemudian use CodeIgniter ya, kelas model. Nah, selanjutnya kita harus membuat sebuah kelas baru ya, yang kelasnya itu mengextend dari kelas model ya, turunan dari kelas model yang disediakan oleh framework CodeIgniter seperti ini ya. Kemudian di sini kita bikin query untuk mengambil data dari database yang bersumber dari database MVC book dari tabel TB buku ya. Jadi seperti ini. Pertama kita bikin dulu propertinya, kita kasih protected ya, supaya tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, nama tabelnya di sini kita jebarkan ya. Tadi kan namanya TB buku, maka di sini kita tulis TB buku ya. Kemudian kita bikin metode getBooks ya. Metode ini ada satu parameter ya. Parameternya itu dikasih nilai defaultnya false ya. Kemudian di dalamnya ada kondisi. Kalau misalnya parameter atau argumen ID-nya itu tidak dikirimkan ya ketika metode ini nanti dipanggil ya, maka dia akan menjalankan perintah this find all ya. Ini adalah perintah untuk memanggil fungsi yang disediakan oleh kelas model untuk menampilkan seluruh data dari tabel buku ya.
Ya, jadi ini fungsi find all-nya ya, teman-teman bisa lihat di user guide-nya ya. User guide di bagian model, kelas model ini ya, ada metode find all itu untuk menampilkan seluruh data dari tabel yang kita deklarasikan di atas tadi, tabel TB buku ya. Intinya kalau kita terjemahkan ini, ketika perintah ini dijalankan, nanti query-nya akan jadi select bintang from TB buku ya. Tapi ketika argumen ID-nya itu nanti dikirimkan ketika method getBook-nya diakses dari controller ya. Ketika dikirimkan maka akan dijalankan method getWhere ya, dimana nanti bukunya akan ditampilkan, datanya akan dicari dari tabel TB buku yang kode bukunya itu, kondisi where-nya ya, kode bukunya itu sesuai dengan kode buku yang dikirimkan di argumen ketika ya, dinilai argumen ya, pada nilai argumen dari method getBook ketika dipanggilkan ya. Jadi ini ibaratnya ini satu metode tapi fungsinya dibikin dua ya. Jadi kalau misalnya nilai argumennya tidak deklarasikan, dia akan tampilkan seluruh data dari tabel buku. Kalau argumennya itu dideklarasikan nilainya, maka dia akan tampilkan, dia akan cari data tertentu ya dari tabel buku berdasarkan kode bukunya ya. Ini untuk bagian model kita save dulu. Kemudian kita kembali lagi ke bagian controller. Oke, nah di bagian controller ya, di sini kita tinggal panggil panggil kelas model tadi ya. Caranya ya, kita bikin objek dari kelas book model ya, seperti ini caranya. Model sama dengan new books model ya. Oke, nah sebelumnya ini kenapa ada error, karena kita belum memanggil kelas book model ya. Jadi kita panggilkan dulu di sini use app model books model di atasnya ya, di bawah namespace app controller ya. Kita panggil dulu. Nah ini baru hilang ya errornya. Ini kita bikin objek dari kelas book model, kemudian ya kita panggil method getBooks yang ada dalam kelas book model ya, ini ya method getBook. Nah, coba diperhatikan di sini method getBook dipanggil tanpa memberikan argumen. Artinya nanti dia akan menjalankan perintah this find all ya. Dia akan tampilkan seluruh data dari tabel TB buku. Ya, ini caranya ya seperti ini. Kemudian kita coba ya tampilkan ke URL, karena return dari find all ini dalam bentuk array, kita bisa menampilkan langsung ke browser menggunakan perintah print r ya. Print r data produk seperti ini. Kita coba tes dulu ya. Coba akses. Nah, seperti ini ya. Ini udah tampil nih. Judul buku pemrograman web ada dua ya. Judul buku pemrograman visual seperti yang tampil di project sebelumnya. Sama ini ya. Kita sudah bisa mengambil menampilkan data buku ya menggunakan bagian model ya. Kemudian kita panggil dari controller ya. Nah selanjutnya kita akan bikin bagian view untuk menampilkan data ini ya. Berarti bagian view-nya kita desain seperti ini ya, sama seperti project sebelumnya ya. Oke, kita bikin dulu bagian modelnya di bagian view ya. Oke, di bagian view kita bikin file baru, kita kasih nama book list.php ya, seperti ini. Kemudian ini lagi hujan ya, mohon maaf suaranya agak terganggu. Sudah, ini kita bikin dulu perintah HTML defaultnya ya. Kemudian ini saya pastekan dari kode sebelumnya yang kita bikin di project OOP-MVC ya. Nah, seperti ini kita disable dulu ini ya, disable dulu ya. Nah, kita tampilkan dulu seperti ini ya ke bagian view-nya. Kemudian kita atur bagian controller untuk memanggil view book list yang sudah kita bikin ya. Nah, kita atur di sini. Cara memanggil bagian view-nya, kita gunakan perintah return ya view, kemudian dalam kurung nama file view-nya yang ada di folder view. Tadi kan nama filenya booklist.php. Kita tulis sini booklist tanpa ekstensi PHP-nya.
kemudian koma, ya, variabel data. Nah, data ini adalah sebuah variabel array ya yang sudah kita bikin tadi di baris ke-11 yang isinya itu elemen produk, ya. Datanya itu bersumber dari bagian model, ya. Makanya di sini kita bikin data, ya. Ini sebenarnya bisa x, y, z ya, bebas di sini. Bisa x, y, z, di sini kita tulis x, y, ya, x, y, z, ya, bebas ya. Cuman kebiasaan saya menggunakan nama data, ya. Ini kita hapus dulu, yang print r ini kita hapus dulu, ya, seperti ini. Sudah, kemudian tinggal kita coba jalankan di browser ya, seperti ini. Nah, tampil ya, judul, penulis, penerbit, aksi. Nah, ini hello-nya kita hilangkan dulu. Ya, tapi datanya belum muncul ya, karena kita belum munculkan datanya. Berarti datanya kita pakai di sini nama elemen array-nya produk ya. Sehingga di sini coba kita munculkan datanya. Ini kita hilangkan dulu komentarnya. Di sini kita buat namanya produk seperti ini. Ya, kemudian ini karena dia pakai array ya, ini kita sesuaikan ya. Karena sebelumnya di project sebelumnya kita pakai objek bentuk datanya, sehingga di sini kita ubah semua ya. Kita ubah menjadi aksesnya menjadi elemen array ya. Seperti ini. Ya, seperti ini penyesuaiannya. Sudah, coba di save ya, simpan, Ctrl S, kemudian coba kita refresh ya. Nah, tampil ya. Wah, ini tampilannya persis seperti di project MVC HTML sebelumnya ya, menggunakan OOP ya. Ya, ini kita bikin dulu judulnya ya. Kita buat judul sedikit di sini biar membedakan ya. Kita bikin judulnya heading 2 ya, CRUD dengan CI 4 ya. Seperti ini ya. Oke ya, mantap. Kita sudah berhasil menampilkan data dari database MySQL ya, tepatnya databasenya MVC Book, tabel TB buku. Jadi kalau pakai framework CI ini simple ya. Ya, kita ngodingnya sebentar ya. Itulah kelebihan framework daripada kita bikin native ya. Di proses projectnya bisa lebih cepat. Oke, untuk modul view sudah. Nah, sekarang kita bikin yang view detailnya ya, view detailnya. Oke. Nah, view detail di sini kita perlu edit dulu di bagian view-nya. Jadi nanti di sini kita akan bikin public, nama controller, kemudian slash kode bukunya. Ya, kode buku dari yang dipilih oleh si user ya. Nah, kita bisa bikin di bagian view dulu ya. Kita bikin dulu di bagian view-nya. Di sini kita copy dulu ini ya. Nah, kita bikin seperti ini ya, URL-nya titik slash ya, nama controllernya book, kemudian kita nanti akan bikin controller baru, metode baru ya di controller book dengan nama detail, nama metodenya detail. Kemudian nanti akan kita kirim nilai untuk metode detail ini ya, berupa kode buku. Ini kode buku ini jadi parameter di URL nanti ya, ketika link detail bukunya dipilih. Ya, seperti ini kita refresh. Nah, kalau saya klik di sini, saya klik di salah satu judul buku, nanti URL-nya jadi detail A001 seperti ini. Nah, ini masih not found karena kita belum bikin metodenya. Sekarang kita bikin dulu metodenya ya. Kita masuk ke controller, nah, kita bikin metode baru dengan nama detail seperti ini ya. Detail, kemudian kita ambil kode buku. Ya, seperti ini. Kemudian kita panggil lagi modelnya, model buku. Nah, di sini kita kirimkan argumen kode buku ya, sehingga nanti di book modelnya dia akan menjalankan perintah ini, get where kode buku sama dengan ID. Ya. Atau ini ID kita ubah aja ya, biar
nggak bingung. Ini kita bikin sama aja, kode buku, kode buku, kode buku. Oke, simpan, simpan. Nah, di sini kita bikin dulu bagian view-nya. Ya, view untuk kita tampilkan detail bukunya. Misal kita bikin view-nya book detail ya. Ini file view yang perlu kita siapkan. Sebelumnya kita coba disable dulu. Kita coba tampilkan dulu ya. Tampilkan dulu data. Ini kita bikin produk detail. Kita coba tampilkan dulu ini ya. Di bagian controllernya apakah sudah muncul datanya. Kalau sudah muncul baru kita siapkan bagian view-nya. Oke, coba kita refresh. Nah, ini muncul ya. Oh, sorry, ini ada kesalahan ya. Coba kita cek dulu. Oke, ya, ini ada yang kurang ya. Di sini kita tambahkan, di bagian ini kita tambahkan get row ya. Ya, mana tadi? Kan di bagian model di bagian controller ya. Di sini kita tambahkan get row seperti ini. Untuk kita ambil data dari baris ya, row. Kita refresh, nanti tampilannya seperti ini ya. Tampil kode bukunya A001, judul bukunya apa, dan seterusnya ya. Ini sudah benar seperti ini produk detail. Kemudian kita aktifkan return view-nya itu book detail ya. Kita siapkan dulu filenya. Buka lagi bagian view ya, add file baru. Kita bikin namanya books_detail.php seperti ini. Nah, ini isinya kita kopikannya dari project sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ini kita coba tampilkannya. Ini kita ubah jadi book detail. Kita sesuaikan dengan nama elemen array di method edit tadi ya. Kita bikin namanya produk detail ya. Namanya produk detail. Kemudian ini kita ganti jadi array ya, elemen array. Seperti ini ya, kita ganti semua ya. Oke, sorry ya, ini nggak ada yang perlu kita ubah ya, karena tadi hasil dari ini ya, hasil dari returnnya get row ini, dia menghasilkan data dalam bentuk objek ya. Coba ya, kita coba tampilkan ulang ya, print r. Seperti ini. Nah, ini kan datanya dalam bentuk objek ya. Datanya dalam bentuk objek, sehingga kita nggak perlu menampilkannya dalam bentuk array seperti di book list tadi ya. Jadi ini cukup kita bikin seperti ini aja. Tinggal kita ganti nama variabelnya ya. Produk detail kita sesuaikan dengan yang ini ya, sehingga ini tampil ya. Press, nah tampil seperti ini. Sekarang kita back ke belakang. Kita coba klik yang pemrograman visual, pilih pemrograman visual, penulisnya Hardi, description Jasakom ya, seperti itu. Oke, untuk view book list sudah, view detail book sudah. Nah, sekarang kita bikin form untuk tambah data ya, dan juga edit data. Berarti apa yang perlu kita siapkan? Kita bikin dulu ya bagian view-nya ya, untuk bikin form untuk input data. Oke, kita bikin bagian view-nya di sini. Kita tambahkan file baru. Kita kasih nama book add ya, .php. Nah, ini kita copy paste aja dari punya sebelumnya ya. Cuman untuk actionnya kita akan sesuaikan ya. Actionnya kita bikin ya, ini kita bikin actionnya itu ke controller buku. Nama metodenya ini kita bikin aja dulu ya di sini. Nama metodenya simpan. Ya, nanti di controller kita akan bikin metode baru dengan nama simpan. Ini sudah. Selanjutnya kita balik lagi ke book list, view book list, kemudian kita arahkan URL-nya ke controller book, kemudian di sini add ya. Controller book kita buat add ya, method add ya. Method add nanti akan memanggil
view dari book add.php ini ya. Sekarang kita masuk ke controller, kita siapkan metode baru. Di sini kita kasih nama add ya, add. Nah, ini nggak perlu kita kasih argumen, seperti ini aja. Kemudian kita panggil view-nya tadi itu namanya, ini nggak perlu kita kirim data ya, hapus namanya book add ya. Oke, sekarang di book list kita sudah tambahkan URL-nya, controller buku, metode add ya. Kita refresh dulu, kita klik menu tambah buku, tambah baru. Nah, muncul ya ini ya, form tambah buku. Nah, sekarang kita tempatkan heading ya, biar lebih bagus ya. Kita tempatkan heading di sini, heading 2 CRUD dengan CI4. Oke, formnya sudah. Nah, sekarang kita perlu membuat metode untuk memproses ya nilai yang akan dikirimkan saat tombol simpan ini dipilih ya. Nanti kita siapkan di bagian controller lagi ya. Sini kita bikin nama metodenya tadi sesuai yang sudah kita deklarasikan di view book add, yaitu simpan ya. Kita bikin nama metodenya simpan. Ini kita hilangkan. Nah, di sini ya. Sekarang kita coba munculkan dulu ya, print r ya. Munculkan dulu nilai yang dikirim dari form tambah buku dari sini ya. Kita coba isi dulu judul bukunya, misalnya PHP CI. Kode bukunya AV55 misalnya. Judul buku PHP CI, penulis UUI, penerbit Jasakom. Kita coba ya, simpan. Ini masuk ke, ini ada yang salah nih, book ya. Harusnya, kita lihat dulu di sini. Harusnya book simpan ya. Oke, sebelumnya kita perlu atur dulu ya URL-nya. Ini kesalahannya karena action-nya itu URL-nya tidak valid. Kita perlu mengaturnya di bagian config, kemudian config. Coba ya, saya cek dulu. Di sini ya, base URL. Base URL-nya ini kan localhost 28080. Ini kita ganti dengan alamat punya directory kita simpan di htdoc ya, localhost pbm ci4 crud. Seperti ini, simpan ya, save ya. Kemudian kita balik lagi ke book add-nya ya, seperti ini. Base URL ini kita coba cek dulu ya. Oke, seperti ini base URL, supaya nanti ketika diklik tombol simpan dia akan mengarahkan ke base URL-nya tadi, localhost pbm ci4 crud, method book, controller book, baru method simpan ya. Kita coba refresh dulu ini ya. Kita refresh dulu, kita coba tes lagi. Tadi isiannya, coba ya, ini pemrogram struktur data, penulisnya UI, penerbitnya Jasakom. Coba klik tombol simpan. Ini masuk ke CI4 ya, controller book, metode simpan ya. Ini masih ada kesalahan karena ini harusnya kan habis ini kita pakai public ya. Public ya. Berarti kita sesuaikan lagi ya. Kita sesuaikan lagi di, ada yang kurang lengkap tadi ya. Di bagian app config app. Nah, ini ada tambahan public seperti ini ya. Simpan. Oke, coba kita refresh lagi ya. Ini harusnya sudah bisa ya. Coba Jasakom, simpan, masuk ke C4 public book, simpan. Oke ya. Metode simpannya sudah dipanggil. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Oke, kita coba lagi ya. Tadi ini harusnya pakai C ya, public ya. Oke. Ini sudah benar. Kita coba refresh, ulangi lagi ya. Ini harusnya muncul ke controllernya. Nah, seperti ini. Ini udah benar. Kode buku, judul buku, ini sudah ditangkap di bagian controller. Sekarang tinggal kita kirimkan ke bagian model untuk disimpan ke database ya.
Berarti kita siapkan dulu bagian modelnya ya. Ini kontrolnya kita tinggal dulu. Oke, kita siapkan dulu. Metodenya kita bikin dengan nama save book ya. Ini insert ke tabel buku ya, list table, perintahnya insert, nanti sesuai dengan data yang kita kirimkan dari bagian controller. Oke, kita sudah membuat metode untuk menyimpan data ke tabel DB buku ya, seperti ini. Kita tinggal pakai metode yang sudah disediakan oleh kelas model ya, this DB table ya. Ini nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tabel TB buku, kemudian perintahnya adalah insert, kemudian data yang akan disimpan data apa, bersumber dari argumen data. Oke, kita balik lagi ke sini ya, kemudian kita siapkan perintah untuk mengirimkan data ke bagian model ya. Oke, kita siapkan untuk metode simpan di controller ya. Pertama kita panggil dulu modelnya ya, kita bikin objek dari kelas book model, kemudian kita siapkan datanya tadi bersumber dari data yang dikirim dari form tambah buku ya, dikirim menggunakan metode post. Nah, di dalam framework CI untuk mengambil data yang dikirim dari metode post kita pakai ini, this request get post, nama inputan datanya apa ya, tadi kode buku, judul buku, penulis, dan penerbit ya. Kemudian kita panggilkan metodenya yang ada di model, yaitu metode save book. Kemudian kita kirimkan nilai dari argumennya, datanya bersumber dari sini ya. Kemudian jika ini sukses, kita akan return ke redirect ke halaman, redirect to base URL ya, ke controller book ya, seperti ini. Coba simpan. Nah, kita tes ya. Oke, kita tes lagi, tambah buku AV55, algoritma struktur data, penulis UI, penerbit Jasakom. Simpan. Dah masuk ya, algoritma dan struktur data. Nah, ini sudah benar. Oke, untuk fungsi tambah sudah jalan. Sekarang kita bikin fungsi untuk edit ya, edit data. Berarti untuk edit kita atur dulu URL-nya ya, di bagian book list ya, kita ke view book list ya, kita atur untuk URL editnya ya, kita edit dulu ya URL-nya, controller book, metodenya nanti akan kita bikin dengan nama edit, kemudian akan kita kirimkan kode bukunya. Coba ya, kita refresh, kita pilih tombol edit di buku ini ya, pemrograman web. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah betul ya, di URL nama metode, nama controllernya book, nama metodenya edit, kemudian buku akan edit A001. Oke, selanjutnya kita siapkan controllernya ya. Kita siapkan controllernya, kita kasih nama dengan nama edit ya. Kemudian edit ini dia akan menerima kode buku ya, yang dikirim dari URL. Kemudian kita perlu memanggil model untuk menampilkan detail dari buku yang diedit ya. Kita akan tampilkan dulu nanti buku yang diedit itu data sebelumnya apa. Jadi kita ambil, tinggal copy paste dari metode detail ya. Ini sama. Nah, di sini untuk file view kita akan bikin dengan nama book edit ya, .php. Kemudian kita akan kirimkan data sebelumnya yang sudah tersimpan. Oke. Siap. Selanjutnya kita buat file book edit.php. Ini kita kopikan aja ya. Kita kopikan dari file book add, copy, paste. Kasih nama book edit ya. Book edit. Oke, seperti ini. Ya, form edit buku. Oke. Ya. Selanjutnya di sini ya, coba kita tes dulu ya. Ini nanti nyimpannya ke update ya. Update. Nanti akan kita bikin metode baru dengan nama update. Ini kita tes dulu ya. Refresh.
Oke, muncul form edit buku, cuma data sebelumnya belum tampil. Sekarang kita akan tampilkan menggunakan perintah value, ya, sama dengan. Nah, di sini baru kita tampilkan datanya. Ya. P echo seperti ini ya. Kita ambil dari ini judul buku. Berarti yang pertama apa? Kode buku ya. Kode buku. Nah, kemudian ini judul buku. Kemudian ini penulis ya. Kemudian ini yang terakhir penerbit. Oke, simpan. Coba kita refresh. Nah, muncul ya. 001 pemrograman web penulis penerbit ya. Seperti ini. Oke, ini untuk kode buku karena dia primary key, jadi kita nggak usah bikin ini ya, kita bikin read only aja. Ini nggak bisa diedit karena dia primary key ya. Nah, ini nggak bisa diedit ya. Oke, judul buku sudah akan dikirim ke metode controller book update. Nah, sekarang kita balik lagi ke controller buku, kita siapkan ya, nama metodenya itu update ya. Kita kopikan aja nih dari punya simpan ya. Kita kopikan di sini, kita kasih nama update sini ya. Ini kita disable dulu ya. Kita tes dulu. Tampilkan di sini print r post ya. Coba kita edit ya, web UUI, simpan, muncul nggak di sini? Nah, muncul ya, pemrograman web UUI. Oke, ini sudah benar. Sekarang tinggal kita siapkan metode simpan update data di bagian modelnya ya. Oke, di bagian model kita siapkan metode baru dengan nama update book. Di sini ada dua argumen data yang akan diupdate, yang kedua kondisi data diupdate itu berdasarkan apa. Ya, jadi di sini kondisinya berdasarkan kode buku ya, karena kode buku itu adalah primary key, jadi datanya diupdate berdasarkan kode bukunya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita panggilkan di bagian controllernya. Ya, kita uncomment ini. Ya, kita panggilkan. Yang kedua itu ini ya, adalah kode buku. Berarti di sini get post kode buku. Berarti ini kita hilangkan ya, karena yang kita update hanya judul, penulis, dan penerbit. Di sini kita bikin kode buku sama dengan ini. Ya, kita masukkan kemari. Sudah. Kemudian tadi metodenya namanya update book ya. Sini update book data kode buku. Kalau sukses, dia redirect ke halaman buku. Ya, coba kita tes lagi ya. Pemrograman web UUI, penulis Agustiar P misalnya, Erlangga Press ya. Simpan. UI Agustiar P Erlangga Press. Oke, ini sudah benar ya, datanya sudah berhasil diupdate. Kemudian sisanya kita akan habiskan satu lagi modul untuk hapus data ya. Nah, untuk hapus data ini pertama kita sesuaikan dulu di book listnya. URL untuk hapus data kita bikin kita bikin book delete ya, kode buku seperti ini. Jadi nanti akan kita buat metode baru di controller book dengan nama delete. Kita coba dulu ya. Delete pemrograman web UI. Oke, sudah benar. Metodenya delete. Kita siapkan dulu metodenya. Kita copy dari sini aja ya. Masukkan di sini. Namanya delete. Dia mempunyai argumen kode buku. Nah, di sini kita akan panggilkan nama metodenya. Nanti kita akan siapkan metodenya delete book ya.
delete book berdasarkan kode buku. Terus kalau berhasil, returnnya ke sini lagi. Oke, sudah benar. Masuk ke bagian model, kita siapkan metode untuk hapus buku ya. Oke, kita siapkan nama metodenya delete book. Seperti ini, delete book. Di sini hapusnya berdasarkan kode buku ya. Kode buku, where delete-nya berdasarkan kode buku. This db this db table, tablenya itu tabel db buku, delete berdasarkan kode buku ya. Nilai dari argumen kode buku ya. Seperti ini. Kayaknya sudah ya. Kita coba dulu. Udah terhapus ya. Oke, saya coba lagi pemrograman visual, hapus. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil bikin, tambah, edit, dan hapus menggunakan framework Code Igniter versi 4.0. Nah, untuk memahami Code Igniter versi 4.0 ini, teman-teman nanti perlu membaca user guide-nya ya. Ini nggak mungkin saya jelasin satu-satu, terlalu panjang videonya. Nanti silakan menuju ke Code Igniter user guide-nya. Ya, ambil yang versi 4 ya. Code Igniter versi 4 user guide-nya. Ya, di sini. Ya. Oke teman-teman, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, ya silakan ditanya di kolom komentar. Itu aja untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.